Sumba, sebuah tanah yang kaya akan tradisi dan warisan budaya. Disinilah, di tengah padang savana yang luas, hidup suatu komunitas yang menjaga kepercayaan purba. Marapu sebagai landasan hidup dan identitas mereka. Bagi kami orang Marapu, kami berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Tuhan. Sehingga kami percaya alam apa saja yang bentuknya hutan, kau lembah, kau gunung, atau kau gua, kami tetap menghargai. Dan apalagi dengan Tuhan, kami tidak akan terpisah dengan Sang Pencipta. Jadi gida da ngarduka da makin ama gimu ngarduka bita ma paye apa ma maddan na wibok di kana luka apda. Langkanina kaduna da nampawid dawin nampawati abdarang di kata pamad mana kana atda turuk boko di turuk apda. Iya me kana pakete lai da kana pakurwe mataka. Kampung adat Deri Kambajawa adalah jendela ke masa lalu. Di sini, kita melangkah kembali ke zaman megalitikum, menyaksikan kehidupan yang terjaga sejak ribuan tahun lalu. Nuansa masa lalu sempurna ketika rumah tradisional itu berpadu dengan kuburan batu. Kampung adat Deri Kambajawa berada di Desa Umbu Pabal, Sumba Tengah. Adalah salah satu wilayah yang hampir seluruh penduduknya penganut kepercayaan Marapu. Inti ajarannya adalah mempertahankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Semua unsur kehidupan mereka diatur berdasarkan ajaran ini. Marapu biasanya disimbolkan dengan benda-benda sakral yang telah dikuduskan, sehingga tak seorang pun boleh menyentuh selain rato atau kepala adat. Ma itu adalah yang maha, dan Rapu itu adalah yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Dan Marapu itu masing-masing kita memiliki Marapu, sehingga diambil secara simbolis kami punya leluhur dulu sehingga dikatakan Marapu. Ya kalau macam kita orang penghayat Marapu, yang kata Marapu hanya merupakan satu alasan bahwa ada yang disakralkan itu kan yang seperti apa yang selalu disembah atau yang diritualkan. Tetapi yang langsung tidak semudah itu kita sebut. Karena sangat pemalu. Dalam setiap aktivitas yang akan dilakukan, penganut kepercayaan Marapu melakukan ritual atau hamayang yang berarti bersembayang. Hamayang ditujukan kepada Marapu atau Sang Pencipta dan leluhur untuk memohon izin dan petunjuk. Beberapa warga Marapu kampung adat Deri Kambajawa ini bersiap menuju ladang padi milik salah satu kerabat mereka.
Malah apa bilgen papan mangu benin nakat papelijak mangun waj pareng uye ukadikan mang maling tagmut det maling tagmut wawan nuyan mangu duk pamngin ngaru mangu duk pagong limau. Sebelum panen dimulai, warga Marapu melakukan ritual sakral Hamayang di Katoda Latang atau yang berarti doa di ladang. Ritual ini ditujukan kepada Marapu dan roh leluhur, memohon keselamatan dan kelimpahan hasil panen, meneguhkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Kami sebagai orang penghayat Marapu, setiap kali ada kegiatan, terlebih kalau perkebunan, persawahan, atau melakukan adat kawin-mawin, kematian, itu yang kami selalu lakukan harus diritualkan. Kan sesuai kami punya kepercayaan dari leluhur dan kami tidak boleh untuk melangkahi. Yang pertama itu minta izin atau memberitahukan para arwah-arwah leluhur itu supaya bibit-bibit jagung atau padi ini mereka tetap melindungi. Sehingga ketika ditanam, agar bisa dapat tumbuh dengan baik. Potong padi pun juga, kalau padi sudah mulai menguning, seperti kemarin juga di sawah, itu penjemputan. Nah, setelah itu kalau sudah terkumpul, baru dilakukan injak. Nah, ritual juga. Habis injak, ya taruh isi karung atau isi lumbung, itu juga kami tetap lakukan. Nuya kadikan mangun pung ne tadu nuya namnem rehan mang tak cicu ek tak caran mangu dapa bulang polun mangu dapa dang prayu egun mang ninan mangu yapa maya mangu bana madungan lekun mangu yapa maya ban kapna nenan mang. Ini adalah kawasan hutan adat warga Marapu yang dikenal sebagai Liang Marapu. Hutan sakral ini adalah penjaga warisan alam dan spiritual. Beberapa rato dan warga memasuki hutan ini untuk mengambil berkah alam dan menjalankan tradisi leluhur. Selain digunakan sebagai sarana ritual Purung Taliang Marapu yang dilaksanakan setiap tahun, hutan ini juga merupakan sumber kehidupan bagi warga. Ini obat sakit perut, obat ini sakit tatikam. Nah, pokoknya dia bisa apa semua, segala penyakit. Nah, ini bisa dikunyah pakai sirih pinang, bisa juga dimakan langsung. Kalau dikunyah pakai sirih pinang ini, masih gosok-gosok lagi, di mana yang sakit kita gosok. Ini adalah warisan leluhur memang Ibu. Jadi kami ini tidak bisa lagi untuk mau lupakan ini obat ini. Tailabiku, taimusang. Kalau bahasa Indonesianya taimusang. Tailabiku. Di hutan itu fungsi orang-orang Marapu. Kalau sampai waktu ritual di Marapu, kami seluruh 5 suku itu ada di dalam hutan itu. Tumbuh-tumbuhan di dalam hutan itu tetap dia berkembang biak. Sekalipun kami sebagai orang Marapu
tidak tanam atau tidak melestarikan, tetapi dengan sendirinya tetap tumbuh. Dan hutan itu tetap berkembang. Sehingga jangan ada dari pihak-pihak luar itu yang merusakkan atau yang mengambil kayunya secara selunduk. Dan kami tetap menjaga. Rumah-rumah tradisional ini dikenal sebagai Uma Kalada. Setiap Uma Kalada terdiri dari 3 bagian utama, masing-masing dengan makna dan fungsi khusus yang menjunjung tinggi nilai religius dan pragmatis masyarakat Marapu. Ini rumah adat ini sehingga kami pakai alang karena dari dulu itu pembawaan memang kami punya leluhur sehingga kami pakai alang terus supaya jangan terlalu panas atau jangan terlalu dingin atau basah di hujan. Dan dia ini terbagi 3. Yang pertama, lantai atas adalah loteng. Itu tempat penyimpanan makanan atau bibit-bibit untuk sajian leluhurnya nanti. Atau yang disebar juga. Ada termasuk ini merapu. Yang dikatakan merapu ada di atas. Yang lantai yang kedua untuk tempat manusia. Sekarang termasuk dapur atau tempat ini tamu tersendiri, tuan rumah tersendiri atau kepala keluarga termasuk anak-anak juga. Dan di lantai bawah di atas di tanah itu tempat ternak besar kecil disitulah. Uma Kalada diturunkan dan diwariskan secara lestari dari generasi ke generasi. Setiap rumah ini dijaga oleh salah satu anggota keluarga, menjadi tempat tinggal yang sakral karena kehadiran arwah leluhur yang diyakini sebagai Marapu. Mereka percaya bahwa Marapu tinggal bersama mereka, melindungi dan memberkati setiap langkah hidup. Di depan setiap Uma Kalada, masyarakat Marapu mendirikan batu kubur yang diperindah dengan arca dan relief. Monumen-monumen ini menjadi manifestasi siklus kehidupan dan kematian, simbolik ikatan abadi antara yang hidup dan yang telah pergi. Orang Marapu menghayati siklus kehidupan dengan sangat mendalam. Tradisi penguburan mereka unik, diartikan sebagai proses mengembalikan manusia ke posisi semula, seperti saat di dalam rahim ibu. Ritual ini mencerminkan pandangan hidup mereka tentang kesempurnaan siklus hidup dan kematian. Nah, kalau menurut cerita nenek moyang dulu, sejak di rahim ibu dia duduk seperti itu. Cuma tidak berpakaian. Ketika dia lahir, maka dibungkus dan dikasih ke pauta. Karena dia kembali ke Sang Pencipta, dia harus sesuai juga. Pujaya guranga mauri napka orwo gubay ma udah kada diwi mau guranga mauri unyauyo guranga uyai. Ini yang sering ya tidak setiap hari juga menenun. Ada waktunya menenun. Ada waktu tertentunya tapi tidak setiap hari juga standby tenun di kampung, Bu. Marapu dan tenun adalah 2 hal yang tak terpisahkan. Perempuan yang mahir menenun dipandang sebagai calon pasangan hidup yang sempurna, menggambarkan keterampilan dan kebijaksanaan yang dihormati dalam masyarakat. Kain tenun di Sumba bukan hanya sekadar pakaian. Kain ini adalah simbol kehormatan yang menunjukkan status sosial, asal kampung, dan identitas pemakainya. Tenun memegang peran penting dalam setiap upacara keagamaan
dan ritual adat, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi Marapu. Gambar memuli, motif budaya orang Sumba. Ada dia punya garis-garis, ada dia punya bentuk ruit, bentuk memuli, begitu. Menandakan budaya orang Sumba. Kain tenun menjadi medium bagi nenek moyang masyarakat Sumba untuk menceritakan sejarah dan tradisi kepada generasi mendatang. Setiap motif dan corak mengandung kisah dan pesan yang membawa warisan budaya ini terus hidup dan dihargai. Tidak terlepas lebih itu bahan tenun, ini anyam menganyam itu perlu sekali kalau di ritual-ritual dipakai itu. Macam anyam-anyaman tadi yang ibu anyam itu bisa harus diteruskan. Saya nama asli Domingos JJ Prime. Tempat tinggal saya Bundutera, Kampung Bundutera. Saat ini tinggal di Desa Empabal. Pertama saya sapu nenek memang asli Marapu. Sejak lahirnya kami masih kecil kami. Akhirnya bapak diajak untuk ke Kristen Protestan. Sebelum pengakuan resmi dari negara, penganut kepercayaan Marapu menghadapi banyak tantangan. Mereka diharuskan mencantumkan salah satu agama yang diakui secara resmi di Indonesia pada identitas KTP dan kartu keluarga agar dapat memperoleh layanan sebagai warga negara. Keluarga Domingos menjadi contoh nyata diskriminasi yang dihadapi oleh penganut Marapu. Berasal dari kampung adat Bondutera, kini mereka tinggal di desa Umbu Pabal. Domingos dan keluarganya berpindah agama menjadi Kristen sejak kecil, mengikuti langkah ayahnya yang tak ingin anak-anaknya mengalami kesulitan dalam pendidikan, sehingga seluruh keluarga dibaptis. Menurut cerita bapak saya, menyangkut kita yang sekolah begitu. Kalau tidak masuk Kristen, tidak punya ijazah, rapor, lanjut sekolahnya yang kalau tanpa gereja tidak bisa dilanjut, istilahnya katanya bapak memutuskan masuk Protestan, itu agama Kristen. Kalau saya bilang Indonesia merdeka selama 75 tahun, tapi warga Marapu belum merdeka, masih terjajah dan masih terinjak. Tahun 90-an kami dipaksa masuk Kristen. Bahkan kami dikedor dengan ditakuti dengan brimob, tentara, polisi. Dan banyak orang karena takut atau gementar dari atau pindah agama. Itu sangat sadis bagi kami. Dan apalagi sebelum putusan MK keluar, kami ditakut-takuti. Kalau kau tidak masuk Kristen, anaknya engkau nanti berdesarjana, dia tidak akan dapat tempat nanti. Sehingga sampai dengan detik ini juga banyak warga Marapu yang belum mendapat pelayanan. Kalau seandainya anak Marapu yang sekolah, kenapa harus paksa masuk gereja baru lanjut sekolah? Itu memang kesedihannya saya itu seperti begitu. Ketika anak cucunya kami nanti semuanya sudah berpindah agama, yang menjadi warisan leluhur dari dulu kala sampai sekarang akan hancur. Setelah berpindah agama, mereka tidak lagi tinggal di kawasan kampung adat. Banyak yang memilih untuk tinggal di kawasan sekitar kampung asal atau bahkan berpindah ke kota.
Rumah-rumah mereka pun berbeda dari arsitektur Umakalada. Sementara itu, warga Marapu yang masih menganut kepercayaan tradisional tetap tinggal di kampung adat, menjaga warisan budaya dan ritual yang dipimpin oleh para tetua adat. Ada orang yang kemarin pindah di agama lain, tetapi karena memang dia punya di dalam hatinya ada dia punya kepercayaan terhadap leluhur, dan dia masuk Kristen pun juga, tapi ada kegiatan-kegiatan di kampung-kampung ini dia tetap hadir untuk kerjasama, sama-sama mendukung. Jadi karena toleransi beragama itu ada. Marapu ini dari sepuluh nenek memang toh. Makanya untuk saya lupakan Marapu kan tidak. Biar saya dengan agama Kristen Protestan, tapi nenek moyang saya tidak akan lupa. Harapan baru muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016 tentang pengakuan agama asli Marapu Sumba. Mereka berharap tidak ada lagi diskriminasi dan terpenuhinya hak-haknya sebagai warga negara. Ya agak lega sedikit. Ya ke depan mungkin penghayat Marapu ini ada dukungan dari pemerintah atau dari manapun, ada dukungan supaya dia tetap berkembang, jangan ketinggalan ini budaya. Merawat Marapu dari generasi ke generasi bukan perkara mudah. Diskriminasi yang telah berlangsung lama mencabut sebagian orang Sumba dari akar budayanya. Para penganut Marapu seolah tersingkir dan hidup terasing di tanah leluhurnya. Dibukanya sekat diskriminasi oleh pemerintah menjadi kesempatan kedua bagi mereka untuk bangkit, merawat dan mewariskan ajaran leluhur bagi generasi Marapu selanjutnya. Kami tetap tidak melupakan tradisi atau adat istiadat leluhurnya kami. Karena itu adalah warisan leluhur yang tidak bisa ditinggalkan.